Sehari lalu, kedua pihak sudah mencari notaris dan menjaminkan armada transportasi Pulau Pari dan Hotel Emperor. 6 notaris bertanggung jawab untuk mengawasi pertandingan ini, dan pemenangnya akan memenangkan semua taruhan. Akan dikenakan biaya penanganan 7% dari taruhan tersebut. Baru kemarin, kedua belah pihak telah mengkonfirmasi daftar 3 peserta tersebut. Peserta dari keluarga utama adalah Mega, Vincent, dan Edward. Di pihak keluarga Buana yaitu Friska, Alex, dan Nova. Urutan peserta seperti di atas. Di sebelah selatan Pulau Pari terdapat sebuah gunung dengan area terbuka yang luas di puncak gunung. Pemandangan di sini unik. Tempat kompetisi dialasi dengan karpet merah besar, dan kedua belah pihak masing-masing duduk di bagian timur dan barat. 3 bersaudara keluarga utama semuanya hadir hari ini, dan bahkan Devan dan Nia juga muncul. Mega mencibir dalam hatinya ketika melihat ke arah pihak lawan. Sulit untuk mengatakan mana yang menang dan kalah jika Tuan Vincent dan Alex saling berlawanan. Namun, jika Friska dan Nova melawanku dan Edward, tentu saja kami yang akan menang. Perwakilan dari Buana Group, perwakilan dari Utama Group, apakah kalian semua lengkap? Tanya notaris perusahaan. Erika berdiri dan berkata, kami sudah lengkap. Devan juga berdiri dan berkata, kami juga. Notaris mengumumkan, pertandingan kali ini menggunakan sistem 3 ronde 2 menang, dan akan dimulai sekarang. Rangga dengan santai memegang cangkir teh dan mengangguk kepada putrinya. Mega akan memimpin pertandingan hari ini. Ini sangat penting baginya. Jika dia bisa menang, maka keluarga utama pada dasarnya sudah menang. Devan berbisik, Dik, hati-hati. Friska juga lumayan kuat. Setelah Mega dan Friska berdiri di atas panggung, keduanya saling memberi hormat, lalu berteriak, silakan. Friska dan Mega saling bertentangan, jadi tidak perlu bersikap rendah hati. Friska memimpin serangan. Seiring lengannya tiba-tiba bergetar. Dia berputar ke arah Mega dengan target tepat di wajahnya. Mega sangat tenang menghadapi serangan kuat Friska. Dia melompat seperti burung bangau. Jari tengah dan telunjuknya langsung menyerang mata Friska. Friska menghindari serangan Mega, dan memukul tulang rusuk Mega dengan kedua tangan. Menghadapi serangan Friska, Mega malah tersenyum dingin. Dia meletakkan tangannya di dadanya, membungkuk ke depan, dan melangkah mundur. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya dengan kekuatan kaki. Tangan kirinya menyerang ke depan dengan cepat, dan tepat mengenai satu tangan Friska. Buk! Terjadi benturan antar si kuat. Jurus pertama di antara keduanya belum bisa melahirkan pemenang. Serangan Friska masih dahsyat seperti sebelumnya. Dia seketika berbalik, dan tiba-tiba meninju dada Mega. Mega berteriak, dan menggunakan kekuatan penuh tangannya untuk menghadapi serangan Friska. Bruk! Friska terlempar mundur hingga 7 langkah jauhnya. Tapi dia segera bergegas maju lagi dan melawan Mega. Dua wanita hebat. Sosok-sosok cepat di atas panggung pertandingan. Orang-orang dengan ilmu bela diri rendah tidak akan bisa melihat bagaimana kedua orang itu bertarung. Yang bisa dilihat hanya 2 bayangan yang mengelilingi lapangan. Sebagian besar orang di kedua pihak menonton kompetisi ini dengan serius. Bahkan Erika juga memperhatikan dengan cermat. Menurutnya, Friska dan Mega memiliki kekuatan yang sama. Dirinya jadi khawatir pada Friska. Friska dan Mega bertarung sengit selama lebih dari 80 ronde. Kedua belah pihak seimbang.
Mega tidak ingin melanjutkan pertarungan dengan Friska. Tiba-tiba, dia meletakkan kedua tangannya di pinggang, lalu memutar pinggangnya. Tangannya melesat seiring kekuatan pinggangnya, dan menyodok ke punggung Friska. Friska berbalik dan menyapu tubuh bagian atas Mega dengan kakinya, berharap bisa mengeluarkan Mega dari arena dengan ini. Mega tidak terburu-buru. Tubuhnya tiba-tiba berbalik dan menghadap Friska. Dia menyilangkan tangan ke dada dan menangkap kaki Friska. Kemudian dia memutar seluruh tubuhnya dengan sekuat tenaga dan berbalik berlawanan arah jarum jam, dengan niat untuk mematahkan tulang kaki musuh. Friska berteriak dan mengulurkan tangannya ke depan, berniat untuk mencekik tenggorokan Mega. Mega mundur diiringi suara teriakan panjang dan dengan cerdik menghindari serangan Friska. Tetapi Friska juga berencana untuk mengakhiri pertandingan secepatnya. Dia pikir ini adalah waktu terbaik untuk menyerang. Dia melangkah ke depan, dan tangannya terus menyodok ke depan. Lengannya yang lemah gemulai seperti anyaman menembus lengan Mega yang disilangkan di dadanya. Dengan 4 jari menyatu seperti ujung pisau, dia langsung menyerang titik mematikan di dada Mega. Jika titik kematian seseorang tertusuk, dia akan terluka parah bahkan jika tidak mati. Ada peraturan dalam pertandingan pencaksilat yang bisa menyebabkan kecacatan, tapi tidak boleh membunuh. Jika kamu tidak sengaja membunuh lawan, maka hasil pertandingan dianggap hangus dan seri. Friska menggunakan buku-buku jarinya yang kecil untuk menyerang. Kekuatan yang tak tertandingi meledak. Friska baru saja gagal menyerang tenggorokan Mega, tapi dia malah tiba-tiba menyerang titik kematian di dada Mega. Sangat jelas bahwa Friska berniat menggunakan jurus ini untuk mengalahkan Mega secara langsung dan memenangkan pertandingan. Tapi siapa sangka, Mega telah punya persiapan. Tulang dada Mega tiba-tiba tenggelam, dan yang Friska tusuk adalah pakaian Mega, bukan mengenai kulitnya. Mega segera melawan balik dan menendang perut Friska. Tendangan ini juga sangat kuat dan rumit. Friska tidak bisa menghindar, jadi dia hanya bisa melakukan serangan balik dan menendang dengan seluruh kekuatannya. Tetapi Friska tetap saja ditendang ke udara dan langsung keluar dari arena kompetisi. Untungnya, Friska memiliki ilmu yang bagus dan bangkit dari tanah. Dengan ekspresi malu di wajahnya, dia mengertakkan gigi dan kembali ke tempat pihaknya. Meski terluka ringan, tapi tubuhnya baik-baik saja. Erika berkata dengan prihatin, "Friska, apa kamu baik-baik saja?" Friska menghela nafas, "Erika, Alex, aku telah mencoba yang terbaik. Mega memang luar biasa." Alex tersenyum tipis. "Friska, kita masih punya 2 ronde lagi. Istirahatlah dan lihat aku memenangkan 1 ronde." Alex melepas mantelnya dan memulai aksinya. Vincent berdiri dan berjalan perlahan menuju Alex. 3 hari yang lalu, dia dan Alex bertemu langsung. Kemudian, dia mendengarkan penjelasan rinci tuan kedua tentang kekalahan Alex atas Nogawa Saburo. Dia telah menantikan pertarungan yang menentukan hari ini. Vincent juga berdiri dan berjalan perlahan menuju Alex. 3 hari yang lalu, dia dan Alex sudah bertemu langsung. Kemudian, dia mendengarkan penjelasan rinci tuan kedua tentang kemenangan Alex atas Leonardo. Dia telah menantikan pertarungan hari ini sejak lama. Melihat Alex berdiri diam, Vincent tidak bisa menahan diri lagi. "Terima ini." Vincent mengambil lompatan besar ke depan sambil mengepalkan tangan untuk memukul kepala Alex. Gerakan ini sekuat tabrakan kereta api, dan tak terhentikan.
Berat pukulan ini jelas lebih dari 10 kali lipat dari Raja Tinju. Belum lagi memukul orang. Bahkan tembok beton bertulang setebal 50 cm pun pasti akan roboh. Menghadapi jurus kejam Vincent, Alex tidak mengelak atau menghindar. Dia mendorong pergelangan tangannya ke atas lengan bawah Vincent, sehingga tidak mungkin bagi Vincent untuk terus mengerahkan kekuatan. Vincent kembali terkejut. Orang macam apa ini? Awalnya dia berpikir selama dia melakukan yang terbaik, tidak masalah untuk memenangkan kompetisi ini. Tetapi setelah ini, dia baru menyadari bahwa pria ini sungguh mengerikan dan ilmunya tak terduga. Vincent merasakan sikunya kesemutan. Vincent mengangkat telapak tangan kirinya dan membantingnya ke arah wajah Alex. Alex juga mengangkat tangan kirinya, dan keduanya saling membentur di udara. Tiba-tiba terdengar suara keras, buk. Seiring suara nyaring itu, lengan baju Vincent sudah tercabik-cabik. Sobekan kain-kain itu terbang di udara. Namun, kulit dan daging lengannya tidak terluka. Episode sebelumnya, video pelecehan. Episode berikutnya, pertandingan ahli 2. Dengan ahli 2. Tabrakan kuat dari kedua ahli menyebabkan guncangan besar. Seorang pria tua di dekat mereka jatuh ke belakang karena tidak duduk dengan baik. Namun, tidak ada yang memperhatikannya. Mata semua orang tertuju pada medan perang. Ini mungkin pertandingan terkuat dalam sejarah. Kamu mungkin akan menyesalinya seumur hidup jika melewatkan sekilas saja. Memang hebat. Vincent sendiri mengira jurus tinju tak terkalahkan. Namun, dalam pertandingan dengan Alex, dia akan mati di bawah tinju lawan meskipun jika hanya sedikit keraguan. Dalam sekejap mata, keduanya telah melajukan 50 jurus. Setelah 50 jurus, kedua orang itu bertarung semakin cepat. Pada akhirnya para penonton hanya bisa melihat dua sosok itu saling bertautan. Dan mereka hanya bisa membedakan mana yang Vincent dan yang mana Alex dari ukuran sosoknya. Banyak orang yang tidak bisa menahan diri untuk berdiri dari kursi mereka dan melihat ke arena kompetisi dengan mulut terbuka. Tiba-tiba, setelah Vincent menerima pukulan berat dari Alex, dia mendekatkan diri seperti hantu. Kedua tinjunya mengenai dua pelipis Alex, seolah ingin mengumumkan pemenangnya dengan pukulan ini. Baru saja, Vincent terus menyerang dan bertahan secara bersamaan. Dia tiba-tiba menyerang dengan seluruh kekuatannya, dan menunjukkan kekurangannya. Alex berpendapat, ingin membuatku melakukan kesalahan. Alex tidak menyerang kekurangan Vincent, melainkan memilih untuk bertahan. Melihat Alex tidak tertipu, Vincent menjadi cemas. Dia segera mengubah arah tinjunya dan menyerang dada Alex. Alex menghela nafas, kemudian mengulurkan tangannya untuk menghadapi tinju Vincent. Alex mengeluarkan jurus pamungkas. Dia berencana untuk mengakhiri pertandingan dalam satu jurus. Alex yang selalu memperhatikan keseimbangan ofensif dan defensif mengandalkan pertahanan yang kuat untuk menghadang jurus mematikan Vincent. Begitu dihadang oleh Alex, kekuatan tinju Vincent tampaknya melemah. Tapi Vincent tidak panik. Dia seketika menarik kembali kedua sikunya, lalu memukul lagi ke arah wajah Alex diiringi suara raungan. Pukulan ini sangat kuat dan juga rumit. Seseorang pasti tidak akan bisa melakukan pukulan dengan kekuatan semacam ini jika tidak berlatih selama setidaknya 30 tahun. Menghadapi serangan dari Vincent, Alex malah setenang air. Bahkan rambutnya juga tidak berantakan sedikit pun karena auman Vincent barusan. Hanya dengan satu gerakan, Alex langsung mundur 10 meter ke belakang. Pada saat ini,
tubuh Alex sudah dekat dengan tepi arena. Vincent berpikir dalam hati, sekalipun aku tidak bisa melukaimu, aku juga akan tetap menang hanya dengan mengeluarkanmu dari arena. Tanpa sedetik pun berhenti. Saat Alex mundur, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengikuti gerakan tubuh Alex. Bahkan jika pukulan ini tidak dapat membunuh Alex, dia juga pasti akan terpental keluar arena. Pukulan yang sangat kuat datang ke arah Alex. Alex sengaja menempatkan dirinya dalam bahaya. Menghadapi serangan penuh Vincent, kedua kakinya membentuk kuda-kuda, kemudian menundukkan tubuhnya ke bawah, lalu memeluk lengannya sebelum memukul. Tidak ada yang bisa menghadapi jurus Alex yang satu ini. Alex membungkukkan tubuhnya, lalu melancarkan tinjunya yang seperti api. Dia berdiri di tepi arena sambil meluncurkan serangan balik mematikan. Vincent tercegang. Apa kamu benar-benar menghadang pukulan penuhku? Ini adalah babak penentuan. Vincent juga mencoba yang terbaik. Dia menggunakan 90% kekuatannya dan menerima serangan telapak tangan pertama Alex. Dia hanya merasakan sekujur tubuhnya gemetaran. Kekuatan pukulannya diimbangi oleh lawan. Dia segera bersiap untuk mengeluarkan jurus kedua. Dalam sekejap, sosok Alex sudah mengelilingi Vincent sebanyak 1 putaran. Dan hanya butuh 1,3 detik untuk 1 putaran penuh. Tapi dalam 1,3 detik, Alex sudah meluncurkan 7 pukulan. Karena keadaan darurat, Vincent mengeluarkan kekuatan secukupnya untuk menghentikan Alex. Setelah Alex mengelilingi Vincent, terdapat bekas jejak kaki pada karpet merah di sekeliling Vincent. Kemanapun jejak kaki pergi, karpet di tempat itu juga robek. Belum lagi juga terdapat retakan pada permukaan batu di bawah karpet. Semua orang di tempat itu terkejut. Jurus Alex yang satu ini sungguh hebat. Vincent bisa menahannya saat dia mengeluarkan jurus pertama. Tapi terlalu sulit untuk menerima 7 serangan berikutnya. Dia sudah kelelahan saat menerima pukulan ke-6. Di pukulan terakhir, Alex hanya menggunakan 40% kekuatannya karena mengingat aturan kompetisi. Begitu pukulan ini mengenai punggung Vincent, tubuh Vincent terpental ke samping hingga lebih dari 10 meter jauhnya dan jatuh keluar arena. Dia muntah darah di tempat dan jatuh pingsan. Ronde kedua, Alex mengalahkan Vincent. Setelah menerima pukulan terakhir Alex, bahkan jika nyawa Vincent bisa selamat, juga butuh waktu setahun untuk bisa pulih. Mega menghela nafas. Alex memang hebat, tapi masih ada 1 ronde penentuan. Aku tidak percaya Edward tidak bisa mengalahkan Nova. Selama kita memenangkan ronde ketiga, maka kita akan berhasil mendapatkan Hotel Emperor. Di ronde ketiga, Nova vs Edward. Keduanya berjalan ke atas panggung pada saat yang sama. Nova melihat ke arah Edward. Orang ini sangat sombong. Karena aturan kompetisi mengizinkan penggunaan senjata, Edward membawa pisau kecil miliknya. Karena pernah beradu tangan dengan Edward sebelumnya, Nova tahu betapa hebatnya Edward. Dalam hal pertempuran, dibandingkan dengan Edward, Nova masih kurang mapan. Namun, Nova mendapatkan arahan bagus dari Alex. Dia tidak khawatir sama sekali akan kalah dalam ronde ini. Dia berkata, "Edward, aku harus menangkapmu hari ini." Edward mengejek, "Kamu pasti sedang bermimpi." Tak satu pun dari mereka berbicara terlalu banyak. Nova turun tangan tanpa peringatan apapun. Kecepatannya menyerupai hantu yang tiba-tiba muncul di dunia. Kecepatannya di luar jangkauan penglihatan manusia.
Penonton hanya merasakan pandangan mereka kabur. Dan Nova sudah melintasi jarak hingga 7 meter ke hadapan Edward. Pukulan tinju kiri Nova, seperti guntur yang dahsyat, mengenai wajah Edward. Edward membuat sedikit kesalahan dalam langkahnya, dan segera mengubah langkah kakinya, lalu berhasil menghindari pukulan pertama Nova. Pada saat yang sama, dia melakukan gerakan backhand untuk meraih pergelangan tangan Nova. Nova menyelinap ke sisi Edward dalam sekejap dan mengulurkan tangan untuk meraih tulang rusuknya. Edward berbalik dan menendang ke depan seperti kilat. Tendangannya lurus ke arah dada Nova. Kecepatan tendangannya ini seperti kilat. Nova menghentikan serangan. Dia memutar badan dan menghindari tendangan itu. Tepat pada saat ini, Edward mengeluarkan pisaunya. Karena dia dipukul oleh Alex 2 hari lalu sehingga luka di bahunya belum sembuh, Edward benar-benar kesulitan mengalahkan Nova jika hanya mengandalkan tinju. Untuk bisa menang, Edward harus menggunakan pisau. Terdapat sekilas cahaya di pisaunya. Setelah mengeluarkannya, dia langsung menusuk ke dada Nova tanpa jeda. Dalam sekejap, Nova melompat dan berbalik dengan cepat untuk menghindari serangan Edward. Dengan rotasi setengah udara dengan sudut 360 derajat, sebuah sapuan kaki tiba-tiba menendang kepala Edward, seperti sebuah cambuk besi yang melintas di langit dengan iringan suara angin. Edward membelalakan matanya. Dia tidak menyangka gerakan Nova akan secepat itu. Sepertinya sudah banyak peningkatan dibandingkan 2 hari sebelumnya. Edward tidak tahu bahwa kepulangan Friska kali ini membawa pil energi yang sangat berharga. Pil ini dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang dalam waktu singkat, dan waktu efektifnya adalah 1 jam. Melihat serangan balik mematikan dari Nova, Edward mengeluarkan 1 pisau lagi, dan ujung pisaunya mengarah langsung ke kepala Nova. Jurus ini sangat ringan dan aneh. Nova memarahi Edward dalam hatinya bahwa pria ini tidak hanya mahir dalam jurus pisau. Nova mengangkat kakinya dan menendang ke arah sisi pisau. Tendangan ini sepertinya sangat berbahaya. Jika tidak dikendalikan dengan baik, mungkin saja akan dipotong oleh Edward. Dengan begitu pertandingan juga akan berakhir. Tapi Nova sudah menghitung perubahan jalur pisau lawan. Jadi tendangan ini bisa menjatuhkan pisau lawan, dan menendang kuat tepat ke arah kepala Edward. Episode sebelumnya. Pertandingan ahli. Episode berikutnya. Kemenangan.